Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Arif dengan NPM 2013032004 dari kelas PPKNB jurusan Pendidikan IPS, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung tahun 2020. Di sini saya akan mempraktekkan model pembelajaran grup investigasi bersama rekan-rekan saya. Yang pertama, Dwi Cynthia Aprilia. Yang kedua, Nurlaili Husna. Yang ketiga, Ramona Deti Fitriani. Yang mana model pembelajaran tipe group investigation ini merupakan pembelajaran kooperatif yang melibatkan kelompok kecil, di mana siswa bekerja menggunakan inquiry kooperatif, perencanaan, proyek, dan diskusi kelompok yang kemudian mempresentasikan penemuan mereka kepada kelasnya. Demikian yang dapat saya jelaskan. Selamat menonton. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Gimana nih kabarnya? Apa kalian sehat semua? Baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana, masih pada semangat nggak belajarnya? Masih dong, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, teman-teman di sini masih pada semangat belajarnya walaupun pandemi kayak gini yang ngeharusin kita di rumah aja, tapi kita harus tetap semangat ya belajarnya ya. Oke, sebelumnya saya mau absen dulu ya. Yang pertama, Dwi Cynthia hadir? Hadir, Pak. Hadir. Nurlaili Husna, apakah hadir? Hadir, Pak. Selanjutnya, Ramona hadir? Hadir, Pak. Alhamdulillah, berarti kita nggak ada yang izin ya, nihil nih, yang nggak masuk. Oke, sebelumnya kita kemarin udah bahas tentang konsep ruang ya, tipis-tipis aja kita kemarin udah bahasnya. Nah, Bapak mau ngulas nih, kalian ada yang tahu nggak konsep ruang itu apa? Apa itu ruang? Yuk, siapa yang mau jawab? Saya, Pak. Ya, silahkan Ali. Ya, jadi ruang itu menurut saya adalah di mana tempat kita berpijak atau tempat kita tinggal, Pak. Ya, bagus ya. Teman-teman yang lain ada yang mau jawab lagi? Saya, Pak. Menurut saya, ruang itu permukaan bumi, Pak. Bagus. Selanjutnya, Ramona mau jawab nggak nih? Teman-temannya udah jawab. Pak, sama yang lain. Sama ya. Ya, di sini terus aja ya. Jadi ruang itu adalah tempat di permukaan bumi, baik keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Jadi kita sebagai manusia, hewan, selanjutnya ini saya ini cuma ngejelasin tentang pengertian ruang ya. Saya harapkan kalian nanti buat kelompok isinya 3 orang aja ya. 3-3 ya. Dan kebanyakan nanti susah baginya. Tentang pengertian antar ruang, terus bentuk-bentuk interaksi antar ruang. Ya pokoknya kalian searching aja lah, googling tentang konsep ruang itu. Oke. Besok kita presentasi buat makalah juga ya teman-teman ya. Baik, Pak. Kayaknya udah sampai situ aja. Yang terkait penugasannya?
Cukup ya? Izin bertanya, Tanya, Pak. Pak. Izin Oh. bertanya, Pak. Ya, apa itu? Untuk pengumpulan tugasnya sampai kapan, Pak? Deadline-nya. Deadline-nya kita minggu depan ya. Pertemuan selanjutnya dikumpul, terus kita presentasiin bareng-bareng ya. Baik, Pak. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau tanya nggak? Cukup, Pak. Ramona ada yang mau tanya? Cukup, Pak. Baik. Saya kira cukup ya untuk hari ini. Terima kasih teman-teman udah mau hadir, mau gabung di kelas saya hari ini. Cukup sekian dan terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, baik, Pak. Nah, semoga sehat. Karena waktu ini kita harus tetap jaga kesehatan, jaga protokolnya, jangan sampai kita terkena virus COVID ini ya, teman-teman. Oke, sebelumnya siapa ketua kelasnya di sini ya? Saya, Pak. Oh, Laini. Laini bisa pimpin doa? Baik, Pak. Izin memimpin doa ya, Pak. Ya, Teman-teman semua. silakan. Baiklah, teman-teman semua, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya, Nelly udah membantu Bapak memimpin doa. Sebelumnya saya absen dulu ya. Dwi Cynthia, apakah hadir? Hadir, Pak. Nurlaini Husna, hadir? Hadir, Pak. Selanjutnya, Ramona Deti, apakah hadir? Hadir, Pak. Alhamdulillah, kita hadir lagi ya. Semua lengkap nih. Oh iya, terkait tugasan kemarin, Sudah selesai, Pak. ada kendala nggak teman-teman? Alhamdulillah. Oke, terima kasih ya kalau udah selesai. Ini kita presentasiin aja, udah pada siap kan? Siap, Pak. Insya Allah siap. Oke, siapa nih yang mau jadi moderator? Baik, saya saja, Pak. Oke, ambil alih saja Nelly. Langsung dimulai ya. Iya, Pak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati terutama Bapak Arif selaku guru dan teman-teman sekalian. Materi pertama untuk teman saya, Dwi Cynthia Prilia, saya persilakan. Sebelum keluar nih, Bentar ya, Pak. Oh, iya. Sudah nih, sudah. Sudah kelihatan share screen saya, Pak. Sudah. Terima kasih, Pak. Ya, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Yang pertama, ada konsep ruang atau lokasi distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora, dan fauna.
Jadi, ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang juga dapat diartikan sebagai wadah dari semua aktivitas manusia, hewan, tumbuhan yang ada di permukaan bumi. Lalu, ruang tidak hanya sebatas udara saja yang bersentuhan dengan permukaan bumi, akan tetapi lapisan atmosfer terbawah yang memengaruhi permukaan bumi juga. Ruang juga mencakup perairan yang terdapat di permukaan bumi, yaitu laut, sungai, danau, ataupun yang ada di bawah permukaan bumi, sampai kedalaman tertentu. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dwi. Selanjutnya, pemateri selanjutnya kepada Ramona dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan konsep antar ruang. Interaksi antar ruang adalah pergerakan orang, barang, atau informasi dari satu daerah ke daerah lain, atau dari daerah asal menuju daerah tujuan. Ada beberapa kondisi yang saling bergantung yang diperlukan agar terjadi interaksi keruangan. Ada 3, yang pertama itu saling melengkapi atau complementarity, yang kedua kesempatan antara atau intervening opportunity, dan yang terakhir adalah keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan atau transferability. Yang pertama yaitu ada saling melengkapi atau complementarity atau disebut juga dengan regional complementarity. Kondisi ini adalah kondisi di mana saling melengkapi apabila ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Misalnya, wilayah Indramayu merupakan penghasil padi, sedangkan wilayah Subang merupakan penghasil sayuran. Wilayah Indramayu otomatis membutuhkan sayuran, dan wilayah Subang juga membutuhkan padi. Maka dari itu, jika masing-masing wilayah tersebut memiliki kelebihan dari komoditas yang dihasilkan itu, maka wilayah-wilayah tersebut akan melakukan interaksi melalui perdagangan atau jual beli. Kemudian yang kedua, ada kesempatan antara atau intervening opportunity, di mana suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Contohnya, pedagang beras dari Karawang biasanya membeli beras dari pasar induk Jakarta. Tetapi semenjak ada pasar induk di Cikopo, maka mereka lebih dekat dan membeli beras di Cikopo sehingga terjadi interaksi antar wilayah Karawang dan Cikopo. Kemudian kondisi yang terakhir ada kemudahan transfer atau transferability. Pengangkutan barang atau juga memerlukan suatu biaya. Biasanya pedagang-pedagang itu akan mencari biaya yang lebih rendah agar tidak terjadi rugi. Makanya kayak misalkan contohnya nih, jika jalannya rusak, pasti bakal sulit tuh dapetin produk-produknya. Otomatis kalau sulit berarti harganya jadi naik dong, karena dikit tuh. Nah, terus kalau misalkan jalan yang dilaluinya mudah, otomatis barang-barangnya bakal lebih mudah diambil, terus pasti lebih banyak juga diambilnya. Jadi pasti biayanya akan lebih murah juga harga barang tersebut. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yaitu mengenai bentuk-bentuk interaksi antar ruang. Itu terdapat 3 bentuk interaksi antar ruang. Yang pertama adalah mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk itu sendiri adalah bentuk interaksi antar ruang dalam bentuk pergerakan dan perpindahan manusia dari satu ruang ke ruang lainnya. Dicontohkan adanya urbanisasi, imigrasi, transmigrasi, serta perjalanan ke tempat kerja, perjalanan ke tempat wisata, dan contoh lainnya.
Dan yang kedua ada komunikasi, yaitu adalah bentuk interaksi antar ruang melalui perpindahan ide, gagasan, informasi, visi misi, cita-cita, dan sejenisnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya dengan melihat tayangan berita, dapat juga melihat tayangan televisi atau membaca buku dan lainnya. Dan yang terakhir yaitu transportasi. Transportasi sendiri adalah di mana bentuk interaksi antar ruang melalui perpindahan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Contohnya itu adalah pengangkutan barang, perdagangan, dan contoh lainnya. Sekian presentasi dari kami, Pak. Saya dan teman-teman saya memohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya teman-teman yang telah mempresentasikan materinya dengan baik. PPT-nya juga tadi menarik ya. Oke, di sini saya sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit sebuah kesimpulan dari presentasi teman-teman sekalian tadi, yaitu ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan ataupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup. Nah, terus ada beberapa kondisi nih yang saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan. Yang pertama itu saling melengkapi atau komplementari atau intervening opportunity, dan yang terakhir itu keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan atau transferability. Baik, cukup sampai di sini aja ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang interaksi sosial ya teman-teman ya. Bisa dipelajarin di rumah. Besok kita bahas lagi, oke? Baik, Pak. Sebelum saya tutup nih, ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau tanya nggak? Cukup, Pak. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah mengikuti pelajaran saya pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya, demikianlah yang dapat saya praktikkan bersama rekan-rekan saya terkait model pembelajaran group investigation di mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Loliana dan Bapak Ujang Rahman. Semoga video yang saya buat ini dapat menjadi langkah untuk saya lebih meningkatkan kualitas dari diri saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.